Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Joko Okto Kurniawan, calon Guru Penggerak Angkatan 11 Kota Padang, Sumatera Barat. Pada video ini, saya akan memaparkan tentang Modul 1.4 Budaya Positif, penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan proses dialog yang dilakukan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid atau anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun tahapan dalam segitiga restitusi meliputi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Pada tahap validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Pada tahap menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Skenario kasus pertama, murid terlambat datang ke sekolah. Siapa yang masih ingat batas materi kita di hari sebelumnya? Yakin, Mbak? Bagian-bagian mata. Bagian-bagian mata pada manusia ada berapa? 5. Ada 5. Yang pertama? Kelopak mata. Bentar, yang kedua? Alis mata. Yang ketiga? Kelenjar air mata. Yang keempat? Ada bulu mata. Dan yang terakhir? Ada bola mata. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Zizi, kenapa terlambat? Macet, Pak. Macet, Pak. Yaudah, saya akan masuk dulu. Ya, Zizi silakan duduk. Nanti setelah keluar main, temui Bapak ya. Sampaikan alasan Zizi kenapa bisa terlambat. Silakan Zizi. Ya, kita lanjutkan anak. Yang kelima adalah bola mata. Itu merupakan bagian-bagian pada mata manusia. Pada mata manusia. Oh iya Zizi, silakan duduk Zizi. Iya, Zizi sudah selesai istirahat? Sudah. Zizi tahu kenapa hari ini dipanggil ke sini? Tahu kenapa? Saya datang terlambat. Terlambat datang ke sekolah tadi ya. Nah, jadi sebetulnya kalau kita menjadi seorang siswa itu harus tepat waktu untuk datang ke sekolah. Jadi kegiatan terlambat ini merupakan hal yang tidak patut kita berikan contoh pada orang lain karena dapat merugikan diri sendiri, kemudian dapat juga merugikan orang lain. Kalau boleh tahu, ini tinggalnya di mana? Di Jalan Bypass, Pak. Di Jalan Bypass, tepatnya di mana dong? Di Komplek Geraha Sang Pakar. Di Komplek Geraha Sang Pakar. Dari rumah menuju sekolah jaraknya berapa lama? 30 menit, Pak. 30 menit. Oh, jadi lumayan jauh juga ya. Iya. Jadi tinggalnya di Bypass, jaraknya ke sekolah 30 menit. Jadi alasannya datang ke sekolah kenapa? Macet, Pak. Karena macet. Oh, karena macet. Berarti Zizi kalau berangkat dari rumah menuju ke sekolah berangkat pukul berapa? 6:30, Pak. 6:30. Oh, gitu. Selain macet, kira-kira ada nggak alasan lainnya? Saya mantar adik dulu ke sekolah permata, Pak. Oh, jadi dari rumah nggak langsung menuju ke Budi Mulia? Enggak, Pak. Berarti Zizi berangkat dari rumah sama ibu ya? Iya. Sama ibu, kemudian lanjut ke sekolah adik dulu. Iya. Setelah mengantarkan adik ke sekolah, baru terus ke Budi Mulia. Iya, Pak. Gitu ya? Oke. Kira-kira Zizi masih ingat nggak keyakinan kelas yang kita buat waktu itu? Masih, Pak. Keyakinan kelas yang berbudaya positif masih ingat ya? Iya. Apa keyakinan kelas yang dibilangkan hari ini? Datang tepat waktu, Pak. Datang tepat waktu, betul. Jika Zizi datang tidak tepat waktu, masih ingat konsekuensi yang akan Zizi lakukan? Masih, Pak. Apa itu? Menyalin ketinggalan materi yang diberikan oleh guru tersebut. Iya, betul. Zizi masih ingat ya? Iya. Jadi jika Zizi terlambat datang ke sekolah, konsekuensinya Zizi harus menyalin materi ketinggalan yang disampaikan oleh guru, apakah
Bapak sendiri sebagai wali kelas atau guru bidang studi lainnya. Nah, kira-kira Zizi tahu nggak apa solusi yang akan Zizi lakukan untuk mengantisipasi keterlambatan ini? Kurang tahu. Kurang tahu ya? Iya. Baiklah, apakah di tempat tinggal Zizi ada teman yang satu komplek dengan Zizi yang sekolah yang sama? Kurang tahu juga. Oh, kalau seandainya ada teman komplek Zizi yang sama, mungkin Zizi bisa nebeng ya berangkat ke sekolah. Cuman sayangnya di tempat Zizi tidak ada teman yang satu sekolah ya. Iya, Pak. Nah, mungkin solusi dari Bapak, biasanya Zizi berangkat dari rumah ke sekolah pukul 6:30. Salah satu caranya adalah mempercepat keberangkatan agar terhindar dari macet. Kemudian kita mengantarkan adik dulu terlebih dahulu. Mungkin yang sebelumnya berangkat pukul 6:30, sekarang Zizi bisa berangkat kurang lebih sekitar berapa dong? Sampai 6? 6:15. Oke, minta 6:15 atau 6:10 menit. Jika hal itu sudah Zizi lakukan, insya Allah Zizi tidak akan terlambat lagi datang ke sekolah. Nah, jika hal tersebut masih belum juga untuk memungkinkan Zizi untuk tepat waktu datang ke sekolahnya, Zizi mungkin bisa melakukan solusi yang kedua, yaitu Zizi bisa memanfaatkan transportasi umum atau transportasi yang bersifat online. Seperti apa contohnya? Gojek online. Ya, bisa seperti Gojek online atau Gokar dan sejenisnya. Mungkin salah satu atau beberapa solusi yang Bapak berikan hari ini dapat menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi ya. Oke, baiklah. Terima kasih Zizi atas waktunya. Zizi silakan kembali beristirahat dan bergabung bermain sama teman-teman yang lainnya. Makasih ya, Pak. Iya, sama-sama ya. Skenario kasus kedua. Murid tidur di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabar pagi hari ini? Alhamdulillah. Ini siapa nih yang tidur? Fauzan, Pak. Sejak kapan dia tidur? Dari Iya, coba Zizi, kenapa? dia tidur dari pelajaran Sebelumnya? sebelumnya, Pak. Oh, sebelumnya. Sebelumnya tadi dengan siapa? Bu Ima, Pak. Sama Bu Ima udah tidur duluan. Iya, Pak. Coba Abid bangunkan Fauzannya. Gimana Fauzan? Enak mimpinya? Iya, Pak. Pusing dia kan? Nah, coba Fauzan berdiri dulu. Nah, tuju ke kamar mandi, cuci muka, sekaligus sambil duduk ya. Silakan Fauzan. Oh iya, nanti setelah jam istirahat selesai, Fauzan jelaskan sama Bapak kenapa Fauzan bisa tertidur. Oke? Silakan menuju ke kamar mandi. Nah, baiklah anak-anak semua. Apakah kita boleh tidur ketika guru menerangkan pembelajaran? Tidak. Waalaikumsalam. Oh iya Fauzan. Silakan dulu Fauzan. Ya, gimana kabar hari ini? Aman ya? Nah, tahu nggak kenapa Fauzan hari ini Bapak panggil? Kenapa? Tidur di kelas, Pak. Tidur di kelas. Kenapa tuh bisa tidur di kelas? Karena ngantuk. Karena ngantuk. Kok bisa ngantuk? Karena kemarin tidur lambat. Karena kemarin tidurnya lambat ya. Oke, Bapak paham. Kesalahan yang Fauzan lakukan hari ini bukan hanya Fauzan saja melakukan, termasuk teman-teman Fauzan yang lainnya juga pernah melakukan hal yang sama. Nah, dikarenakan hari ini Bapak mendapatkan laporan dari ketua kelas, ditambah Bapak juga menyaksikan secara empat mata, Fauzan sering ya tidur di dalam kelas? Sering ya? Nah, bukan hanya dengan guru kelas ya, termasuk dengan guru belajar dalam bidang studi lain juga. Seperti itu juga ya. Oke, apakah hal itu boleh kita berikan contoh terhadap teman-teman di kelas? Tidak. Kenapa tidak? Karena tidak baik ya. Nah, dapat juga merugikan diri sendiri dan juga dapat merugikan pembelajaran yang sedang berlangsung di dalam kelas. Oke, bagus. Nah, kira-kira Fauzan masih ingat nggak keyakinan kelas yang berbudaya positif yang pernah kita ciptakan di dalam kelas? Masih ingat ya? Kalau sekarang Fauzan termasuk melanggar keyakinan kelas yang bagaimananya? Tidak tidur di kelas, Pak. Tidak tidur di dalam kelas, masih ingat ya? Nah, maka konsekuensi apa yang akan Fauzan lakukan jika Fauzan melakukan hal tersebut? Menulis materi yang ketinggalan. Oke, menyalin lagi ya, menyalin materi ketinggalan yang diberikan oleh guru. Nah, tadi apakah sudah disalin materinya?
Belum ya? Nah, Bapak berharap setelah Bapak memanggil Fauzan hari ini, Fauzan segera ya untuk menyalin kembali materi yang tertinggal selama pembelajaran tadi. Apakah itu dengan Bapak aja? Dengan guru sebelumnya juga tidur? Iya. Aduh, ya nggak apa-apa. Fauzan selama ini kenapa bisa tidur larut malam? Oh iya. Berarti sebelum Fauzan tidur, Fauzan selalu nonton TV dulu. Setelah nonton TV dilanjutkan dengan main handphone. Iya. Nah, berarti ini sudah kebiasaan yang Fauzan lakukan setiap hari ya. Iya. Kalau boleh tahu, Fauzan paling cepat tidur pukul berapa? Pukul 9, Pak. Pukul 9. Paling lambat? Lambat pukul 1. Pukul 1 dini hari. Waduh, ternyata Fauzan sudah membiasakan itu ya. Kira-kira apakah boleh seorang anak SD tidurnya pukul 1 dini hari? Tidak. Kenapa demikian? Karena dapat mengganggu kesehatan kita. Sehingga ketika Fauzan datang ke sekolah hari esoknya, tentunya Fauzan akan mengantuk dan tertidur. Fauzan sadar dengan itu? Sadar ya. Nah, mungkin solusi dari Bapak yang biasanya Fauzan lengah dengan waktu, membiasakan tidur lalai. Salah satu solusinya yaitu mengatur pola hidup, khususnya ketika tidur lebih cepat. Ya, kalau untuk anak SD ini biasanya tidur pukul 8:30, paling lambat pukul 9. Fauzan sudah tidur. Kemudian keesokan harinya pukul 5 subuh Fauzan kembali bangun, setelah itu melaksanakan sholat. Itu yang pertama, solusi dari Bapak. Kemudian solusi yang kedua, jika seandainya Fauzan mengalami hal mengantuk berat, mungkin Fauzan bisa minta izin. Dengan siapa? Dengan guru yang mengajar waktu itu. Minta izin aja. Bu, saya minta izin. Pak, saya minta izin. Saya mengantuk. Fauzan pergi ke kamar mandi, cuci muka, atau ambil wudhu. Nah, mudah-mudahan Fauzan kembali refresh ya. Mungkin itu saran dari Bapak. Semoga Fauzan bisa ya melaksanakannya ya. Oke, terima kasih Fauzan. Fauzan silakan bergabung kembali dengan teman-teman untuk bermain di lapangan. Terima kasih ya. Tanggapan dari murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Zulkarna, bisa dipanggil Zizi. Penanggapan yang diberikan oleh Bapak Joko tentang permasalahan saya, yaitu terlambat datang ke sekolah. Saya tersadar jika saya datang terlambat ke sekolah, saya merugikan diri saya sendiri dan merugikan orang lain. Saya juga merasa aman, senang, dan nyaman ketika diberi nasihat dan solusi dari Pak Joko. Terima kasih Pak Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Syukran, biasa dipanggil Fauzan. Setelah penanggapan yang dilakukan oleh Pak Jo terhadap kasus saya, yaitu tidur di kelas, saya tersadar bahwa tidur di kelas dapat merugikan diri saya sendiri dan dapat merugikan teman-teman saya. Selain itu, tidur di kelas juga dapat mengganggu pembelajaran yang sedang berlangsung. Saya merasa senang dan diperhatikan karena Pak Jo memberikan solusi untuk permasalahan yang sedang saya hadapi. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, semoga video ini dapat menginspirasi. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.